untuk melawan argumen dari seorang Rismond yang dalam satu argumennya untuk dia mengatakan dia yakin 1000% ijazah palsu dengan cara face match by AI. Kita akan sama-sama untuk melakukan penelitian di sini lewat AI yang ada, supaya ini bisa mengedukasi kepada masyarakat yang mungkin masih belum tahu soal AI. Kebetulan saya sedikit tahu tentang hal ini dan kita akan terapkan bersama-sama teman-teman. Ini yang pertama ya. Saya sudah masuk di Face Search Engine. Face Search Engine ini bersifat sebagai saya bisa mengupload satu foto dan dia akan cari foto-foto yang berkaitan di internet. Caranya seperti ini. Saya sudah download foto Bapak Jokowi pakai kacamata. Saya akan upload di sini. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini lagi processing. Nanti dia akan cari foto-foto yang terkait. Nah, ini sudah dapat. Langsung saya start search. Ini AI teman-teman ya. Langsung saya start search. Nanti dia akan berproses. Nah, dia akan timbul seperti ini. Dia akan cari di website, di sosial media tentang foto yang berkaitan. Makanya ada seperti ini. Nah kan, timbul semua teman-teman. Sekarang kita akan mencari foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata teman-teman. Kita terus cari ke bawah. Ini foto Bapak Jokowi teman-teman. Ini zaman dulu ya. Ini. Dan ingat ya teman-teman, ini berkaitan semuanya. Ini yang ditampilkan adalah orang yang sama. Dan ini adalah foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata. Kita masuk ke face match. Ini ya teman-teman ya. Yang pertama saya sudah taruh supaya tidak terlalu lama durasinya. Sebentar ya. Ini menarik. Ini pembuktian teman-teman ya. Nah, ini ada Bapak Jokowi. Saya sudah melakukan ini. Pak Jokowi pakai kacamata. Dan ini foto Bapak Jokowi, presiden kita hari ini. Saya ambil seperti ini karena posisi mulutnya nggak senyum teman-teman ya. Nggak fair juga kalau kita ambil yang satu senyum, dimana bibir agak naik, hidung pasti akan melebar ya. Nggak fair kalau kita ambil foto Pak Jokowi senyum. Harus sama-sama murung. Tuh murung ya. Harus diam mukanya. Jadi harus seperti ini ya. Dan ketika saya melakukan scan your face, ada kesamaan 42% loh teman-teman. Bahwa kita scan your face, kita lihat match-nya seberapa. Tada teman-teman. Image match successfully. 52% matching. Sekalipun video yang diambil itu sudah puluhan tahun yang lalu dengan video Bapak Jokowi hari ini. Jelas kan teman-teman. Jadi harus fair. Saya sampai merinding mau katakan. Saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Oke, ini pembuktian kalau seharusnya melakukan riset seperti ini harus adil. Harus bisa sama gambarnya, harus ya ini gak adil kan. Fotonya udah lama sekali, gak terlalu jelas dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini. Agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Kalian bisa melihat bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh. Ya, nggak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong, Bang Roy Suryo. Ya, harus seperti ini. Tidak match. Kalau sekali lagi saya masukkan foto yang sama tapi tidak saya pakaikan kacamata, foto yang sama tidak pakai kacamata, hasilnya akan match. Oke. Pertanyaannya, Bang, sekarang coba dong buktikan kalau foto ini, poin yang terakhir ya. Saya pikir penjelasan yang singkat ini bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa foto dalam Pak Jokowi itu di ijazahnya itu asli. Sini saya ajarkan teman-teman ya. Sini saya buktikan. Oke, yang pertama adalah agar supaya adil, saya akan cari. Kan kemarin saya sudah dapat foto Pak Jokowi waktu nggak pakai kacamata. Terus nanti ada yang bilang, itu kan foto Pak Jokowi, berarti foto yang di dalam
di dalam ijazah itu bisa jadi orang lain. Nah, sini saya jelaskan kepada kalian semua ya. Saya akan buka. Pertama saya mau menegaskan dulu bahwa foto yang tidak pakai kacamata ini adalah foto yang sama dengan foto di ijazah. Ini kan jelas teman-teman ya. Yang pertama saya akan ambil foto ijazah Pak Jokowi, dan kemudian saya akan ambil foto yang Pak Jokowi sekarang. Hasilnya 93% match, cocok teman-teman ya. Yang ada di ijazah Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi masih muda yang tidak pakai kacamata, hasilnya 93%. Terus ada pertanyaan, "Bang, lah itu pakai kacamata, kenapa dia bisa deteksi?" Bisa, kalau perbedaan usianya tidak berbeda. Karena aplikasinya akan sulit untuk mendeteksi wajah jika sudah ada perubahan usia. Karena ketika orang itu semakin bertambah tua, itu apalagi kalau ini ya, matanya ini akan semakin turun. Kalian bisa lihat mata Pak Jokowi sudah semakin redup teman-teman. Karena keriput, ya itu akan semakin susah untuk dia mendeteksi. Tapi ini masih dalam rentang waktu yang sama, ya fotonya masih dalam usia yang sama. Aduh, goyang lagi teman-teman, sorry. Saya akan buka lagi. Ini menarik sekali teman-teman ya. Sebentar. Aku pakai power mirror untuk mirror handphone saya. Kan ini ada di handphone saya data-datanya ya. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya mau tegaskan dulu bahwa foto ini, foto Pak Jokowi ijazahnya itu match hampir 100%. Kalau kan warna biru muda ini berarti match, cocok. Bahwa foto ijazah Pak Jokowi dengan foto ini yang tanpa kacamata adalah orang yang sama. Berarti, nah sekarang kita akan matchkan foto yang terlihat jelas ini, Pak Jokowi tanpa pakai kacamata, dengan Pak Jokowi yang sudah lebih tua lagi. Nah, ini lebih menarik lagi teman-teman ya. Yang pertama, kalian ingat dulu bahwa saya sudah buktikan lewat software ini, lewat aplikasi ini, bahwa foto di ijazah itu dengan foto Pak Jokowi ini adalah orang yang sama. Match ya, bukan orang lain ya. Nah sekarang exit. Foto yang tadi yang sama dengan ijazah dengan foto Pak Jokowi, apakah berhasil? Match lagi teman-teman. Semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan teman-teman. Ini ya. Ini foto Pak Jokowi gak pakai kacamata, dan saya ambil foto Pak Jokowi yang keriputnya belum terlalu banyak. Tapi perbedaan usianya sudah jauh ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat sini. Ijazah, foto dalam ijazah Pak Jokowi match dengan foto yang sebelah kiri. Dan kemudian foto yang sebelah kiri match dengan foto yang sebelah kanan. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya
laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Nah, ini yang harus dipastikan. Ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal.